Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah membangun quantum learning dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Quantum learning merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses pembelajaran yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Sedangkan kecerdasan kuantum adalah kecerdasan manusia yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi diri secara seimbang, sinergi, dan komprehensif, meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Pada materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, ya. Di sini lebih khusus kepada siswa, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Tapi pada hari ini, pada minggu ini perkuliahan kita akan kita jelaskan, yaitu yang lebih spesifik, yaitu kecerdasan intelektual. Selanjutnya untuk minggu-minggu selanjutnya yaitu kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan intelektual yaitu merupakan suatu ukuran kemampuan intelektual, menganalisis logika dan rasio seseorang. Kecerdasan intelektual ini berkaitan pada keterampilan berbicara, kesadaran akan suatu yang di sekelilingnya, dan menguasai matematika. Di mana kecerdasan intelektual ini meliputi kecerdasan manusia dalam kemampuannya untuk menalar, untuk merencanakan sesuatu, kemudian kemampuannya untuk memecahkan masalah, kemampuan dalam belajar, kemudian kemampuan dalam memahami gagasan-gagasan, kemudian kemampuan untuk berpikir, dan kemampuan dalam menggunakan bahasa, serta ada kemampuan-kemampuan yang lainnya. Tujuan daripada kecerdasan intelektual ini dalam proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Belajar yang efektif kalau dalam keadaan fun atau senang, ya. Keadaan dimana apabila pembelajaran itu menyenangkan, sehingga siswa itu mengalami kenyamanan, maka pembelajaran ini akan lebih efektif dan efisien, karena dimana proses pembelajarannya lebih membuat siswa-siswa itu lebih nyaman, lebih tenang, dan ide-ide atau kreativitas itu akan lebih muncul. Belajar dalam kondisi yang menyenangkan, yaitu bagaimana belajar dalam kondisi menyenangkan itu apabila belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Minggu kemarin sudah kita pelajari gaya-gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar yang apakah siswa itu memiliki ciri belajar yang audio atau visual atau yang kinestetik. Nah, dengan kita mengetahui cara belajar siswa, maka ini membuat siswa lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih gembira. Dengan kondisi kenyamanan seperti itu, maka materi yang diajarkan atau proses pembelajaran itu akan berjalan dengan sangat efektif. Kemudian bagaimana belajar dalam kondisi menyenangkan itu? Yang pertama tadi sesuai dengan gaya belajar siswa. Supaya dengan kita mengetahui gaya belajar siswa, maka tujuan dari pembelajaran itu dengan cepat atau dengan mudah dapat tercapai. Dimana gaya-gaya belajar sudah kita pelajari dalam perkuliahan kita sebelumnya. Kemudian belajar dalam kondisi fun. Belajar dalam kondisi fun itu belajar sesuai dengan kecerdasan siswa. Kita ketahui bahwa siswa ini memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Setiap manusia yang hadir di muka bumi ini memiliki kemampuan atau kecerdasan yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga aja, hakikatnya dalam satu keluarga, satu ibu, satu bapak, tetapi dalam satu saudara itu memiliki kecerdasan-kecerdasan yang berbeda. Nah, dengan mengetahui kecerdasan daripada siswa yang sesuai dengan belajar sesuai dengan kecerdasan siswa ini, maka kondisi belajar itu akan lebih menyenangkan. Sebelumnya kita ketahui bahwa gaya belajar siswa yaitu
Visual ini 29%, yaitu rata-rata siswa yang memiliki kemampuan atau ciri-ciri memiliki karakteristik belajar secara visual. Belajar melalui gambar, belajar melalui foto, belajar melalui pengamatan atau operasional langsung, dan lain-lain. Kemudian gaya belajar siswa yang auditorial, yaitu dari hasil penelitian pengamatan itu memiliki yang dimiliki 40% daripada siswa, di mana belajar melalui suara, belajar melalui musik, di mana kita ketahui belajar secara audio ini lebih cenderung menggunakan indera pendengaran. Kalau visual dia indera penglihatan. Kemudian kinestetik, ya, ini ada 37% siswa yang memiliki ciri-ciri belajar kinestetik, di mana belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Kemudian dengan sentuhan, dengan gerakan, biasanya menggunakan bahasa tubuh, apa dikenal dengan body language, ya. Jadi sudah saya jelaskan minggu kemarin, dengan kita mengetahui cara belajar siswa, kemudian kita mengetahui tingkat kecerdasan daripada siswa, maka kita akan menyusun suatu program, menyusun suatu perencanaan, menyusun suatu model, gaya, strategi dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Revolusi kecerdasan, ya, merubah kecerdasan, di mana tampak bahwa intelektual atau IQ bukanlah jaminan untuk kesuksesan seseorang, meskipun memang perannya sangat penting dalam kehidupan seseorang, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, sekarang banyak orang bahwa selain daripada IQ, orang perlu mengembangkan kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual. Karena ini kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual ini merupakan satu kesatuan untuk mengangkat seseorang menjadi orang-orang yang sukses. Karena kita ketahui bahwa kecerdasan intelektual aja tidak menjamin orang tersebut untuk sukses. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Jadi kecerdasan intelektual itu banyak sekali, meliputi, ya, kita kenal multiple intelektual ini. Kita ketahui bahwa kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dalam situasi yang nyata. Jadi kecerdasan ini merupakan suatu kemampuan daripada seseorang untuk menggunakan kemampuan otaknya, ya, bisa juga kemampuan daripada organ tubuhnya, yaitu dalam memecahkan persoalan atau menghasilkan sebuah produk, ya, dalam suatu settingan yang bermacam-macam dalam kondisi yang sangat nyata, hasilnya real, ya. Dimana Gardner menolak cara mengukur kecerdasan seseorang hanya pada IQ-nya atau kecerdasan intelektual. Ya, jadi kecerdasan ini banyak sekali, ya. Kecerdasan intelektual hanya menekan pada segi keintelektualan saja, dan berupa-rupa kecerdasan dapat ditemukan dalam diri manusia. Jadi kecerdasan intelektual ini bukan hanya kecerdasan atau kepintaran saja, tapi kecerdasan intelektual ini akan kita bahas sebelumnya banyak, ada 9, ya, kecerdasan intelektual ini. Kecerdasan intelektual ini kecerdasan yang majemuk, di mana orang sukses tidak hanya dalam satu aspek. Misalnya pintar menghitung dan berbahasa. Biasanya kita lebih cenderung berorientasi bahwa anak cerdas itu anak yang pintar berhitung, anak yang pintar berbahasa. Kita lebih cenderung orientasinya kemampuan anak seperti itu. Akan tetapi bisa juga dalam berbagai kemampuan, musik, gerakan, visual, alam, relasi dengan yang lain, dan keyakinan diri. Itu merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang yang tergolong dalam kecerdasan intelektual.
Kita ketahui bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup manusia, di mana kemampuan itu untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu, memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Jadi kecerdasan majemuk tersebut banyak sekali kita uraikan, bukan hanya kemampuan kecerdasan itu kemampuan berpikir, kemudian kemampuan berhitung, kemampuan berbahasa, tapi banyak kecerdasan-kecerdasan intelektual yang dapat dikategorikan. Baiklah, kita mengenal beberapa tokoh yang memiliki kecerdasan intelektual seperti Soekarno. Dia memiliki kemampuan berpikir, ide-ide ya. Einstein misalnya kemampuan dalam matematika. Kemudian Avandi kemampuan dalam mengungkapkan kemampuan dalam bentuk gambar, goresan. Chris John ya, kemampuan dia dalam menggunakan anggota tubuhnya, gerak tubuhnya, yaitu yang kita kenal dengan petinju. Mosaic dengan musik ya, Mother Teresa dengan dia berhubungan dengan orang lain. Gus Dur, Charles Darwin kita kenal kemampuan sebagai peneliti ya. Kemudian Aristoteles ya, kemampuannya dalam menghasilkan karya-karya penelitian-penelitian. Oke, kemampuan intelektual ini dapat digolongkan ke 9 kemampuan ya yang kita kategorikan. Ini adalah kemampuan intelektual dapat digolongkan pada 9 kategori, yaitu inteligensi ya, linguistik, inteligensi matematik, kemudian intelijensi ruang visual, intelijensi kinestetik atau badani yang kita kenal tadi Chris John ya. Kemudian intelijen musik ya, yang memiliki kemampuan musik ya. Kemudian intelijen interpersonal, berhubungan dengan orang ya. Intelijen lingkungan, intelijen eksistensial. Kecerdasan linguistik atau verbal yaitu kita ketahui bahwa kemampuan untuk mengolah kata-kata secara efektif baik secara oral maupun tertulis. Ini adalah tergolong pada kecerdasan linguistik atau kecerdasan linguistik verbal, kemampuan untuk menggunakan. Jadi bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menyampaikan pesan, bagaimana dia mengolah kata-kata sehingga apa yang dia sampaikan merupakan hasil kata-kata yang efektif, baik itu dituangkannya dalam langsung ya, secara langsung maupun dituangkannya di dalam tulisan-tulisan. Kemudian kecerdasan matematik atau logik ya, kemampuan berkaitan dengan penggunaan bilangan, logika, keteraturan, kelurusan berpikir secara efektif, kemudian kemampuan untuk mengungkapkan gagasan dalam bentuk angka, rumus-rumus dan matematika. Ini kecerdasan matematik. Kecerdasan matematik ini kemampuan dia dalam berhitung, kemampuan dia dalam menganalisa ya, kemampuan dia dalam mengungkapkan ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bentuk angka, dalam bentuk rumus-rumus dan matematika. Nah, ini biasanya kemampuan matematik ini ya, kemampuan yang logik ini biasanya ini lebih erat sekali hubungannya dengan intelektual. Karena secara lazim biasanya orang mengorientasikan bahwa kecerdasan intelektual itu berhubungan dengan penghitungan, berhubungan dengan logika, berhubungan dengan rumus-rumus. Nah, tapi setelah kita belajar kemampuan intelektual secara majemuk, yaitu jadi kita memahami bahwa kemampuan intelektual itu bukan hanya dalam hal berhitung, berbahasa ya,
kecerdasan itu, tetapi banyak sekali kecerdasan lain yang dapat digolongkan sebagai kecerdasan intelektual. Kecerdasan ruang atau visual ada kemampuan untuk mengungkapkan gagasan dan pikiran dalam bentuk visualisasi. Jadi dia mengungkapkan mengungkapkan gagasan, mengungkapkan pikirannya dalam bentuk visualisasi, ya, dalam bentuk gambar, ya, yang nyata, dalam bentuk-bentuk ruang seperti itu. Jadi ini juga tergolong dalam kecerdasan intelektual. Kemudian kecerdasan badani yang kita kenal dengan kecerdasan kinestetik, yaitu itu merupakan kecerdasan yang mengandalkan kemampuan gerak tubuh, ya, dimana kecerdasan ini dia mengandalkan kemampuan untuk menggunakan tubuh atau bergerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaannya. Jadi ini lebih cenderung anak-anak yang memiliki kemampuan gerak tubuhnya, seperti kita cenderung kepada gerak tubuh ini kecerdasan berolahraga. Dia memiliki kemampuan tendangan dalam bola kaki yang luar biasa. Dia memiliki gerak tubuh seperti balet. Bisa jadi ya ini lebih ke atlet atau olahragawan. Nah, ini adalah contoh daripada intelijen atau kemampuan intelektual yang dikategorikan dengan gerak tubuh, yaitu seperti permainan sepak bola. Nah, ini permainan sepak bola yang dimiliki seseorang yang memiliki kemampuan kecerdasannya itu dalam bentuk mengekspresikannya, menuangkannya dalam bentuk gerak tubuh. Itu biasanya tadi saya katakan bahwa seorang atlet atau olahragawan. Selanjutnya adalah kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan seseorang, ya, dimana kemampuan seseorang untuk mengembangkan, mengekspresikan, menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Jadi ini biasanya orang-orang seniman, ya, yang berhubungan dengan musik, ya, dia memiliki kecerdasan musik nih, bisa membaca not-not angka, not-not balok, ya. Kemudian kemampuannya dalam membedakan suara, nada, ya. Berarti ini biasanya kita kenal banyak sekali, ya, kayak ODMS, ya. Ya, kemudian siapa lagi yang di Indonesia ini sangat terkenal, ya, yang memiliki kemampuan musiknya. Nah, ini juga tergolong daripada kecerdasan intelektual, di mana kecerdasan intelektual dikategorikan kecerdasan musikal. Dia memiliki kemampuan untuk mengekspresi, menikmati dalam bentuk-bentuk, menuangkan ide-ide dalam bentuk musik dan suara. Biasanya dia bisa bermusik dan bisa menciptakan lagu-lagu yang bisa kita kenal, ya, pencipta lagu seperti Anang Hermansyah di Indonesia ini, ya. Kemudian yang pinter mencipta lagu, pinter bernyanyi, ya, kecerdasan dia cepat sekali dalam menghafalkan nada-nada, menghafalkan syair-syair, ya. Nah, ini biasanya orang-orang seperti ini dia memiliki profesi, ya, memiliki profesi, kemudian penghasilannya itu di bidang musik, ya. Banyak sekali kita kenal, ya, apalagi sekarang, ya, bisa kita kenal dengan Melly Goeslaw. Kemudian ada grup-grup musik, ya. Kemudian ini kecerdasan interpersonal. Ini biasanya kecerdasan interpersonal ini bagaimana dia bergaul, yang kita kenal dengan Mother Teresa, ya, dimana memiliki kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, ya, temperamen orang lain. Dia ini biasanya dia bergerak di bidang-bidang sosial karena dia sangat mengetahui kondisi, peka, bagaimana peduli dengan kondisi sekitarnya. Dia lebih menggunakan kecerdasan perasaan, ya. Kemudian memberi motivasi,
mengetahui watak seseorang, bagaimana dia meredam ya tingkat emosional orang, bagaimana dia bergaul dengan berbagai tingkat temperamen orang lain. Jadi biasanya orang-orang seperti ini bergerak di bidang sosial karena dia memiliki kecerdasan interpersonal ya, bisa mengolah hatinya sehingga bisa memiliki mengetahui kondisi di sekelilingnya, mengetahui watak-watak seseorang, sehingga dia ini biasanya bergerak di bidang-bidang sosial ya, peduli dengan kondisi sekitarnya atau peduli dengan kondisi orang-orang di sekitarnya. Dimana kecerdasan intrapersonal ini yaitu dimana kecerdasan yang memiliki kemampuan berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak adaptif berdasarkan pengenalan diri sendiri. Jadi biasanya orang memiliki kecerdasan intrapersonal ini biasanya kalau yang tadi itu interpersonal ya, biasanya interpersonal ini intrapersonal. Kalau yang intrapersonal ini yaitu dimana seseorang memiliki kemampuan berkaitan erat dengan pengetahuan diri sendiri, dia bisa mengolah dirinya, memiliki kemampuan yang sangat adaptasi, yang sangat adaptif dengan kondisi, bisa mengenal diri sehingga dia dapat beradaptasi berdasarkan pengalaman pada dirinya sendiri. Orang ini biasanya lebih cenderung yaitu mengetahui kondisi dirinya sendiri sebelum dia itu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini lagi ada namanya kecerdasan natural. Memang kecerdasan itu dari alam, yaitu dimana kecerdasan ini biasanya merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengerti alam lingkungan, flora dan fauna, memahami, memelihara dan menikmati lingkungan. Ini kecerdasan naturalis, yaitu itu tadi dia lebih cenderung ke alam, dia sangat dekat dengan alam, dengan makhluk ciptaan Tuhan, baik itu lingkungan, baik itu flora, fauna ya. Kemudian orang-orang seperti ini dia sangat menyukai binatang. Sehingga pekerjaan yang cocok ini adalah biasanya yang memelihara lingkungan ya, seperti lingkungan hidup, kemudian memelihara hewan, tumbuhan. Nah, ini orang memiliki kecerdasan ini di mana dia sangat mudah sekali mengenal perilaku daripada hewan, mengenal jenis-jenis hewan ya, kemudian mengenal jenis-jenis tumbuhan, kemudian apa perilaku-perilaku daripada tumbuhan. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini orang-orang yang dapat bergerak bisa di bidang penelitian hewan ya, atau lingkungan ya, ini bisa ya, karena dia memiliki kemampuan dari alam, kemampuan mengerti alam, naturalis, kemampuan yang mengerti alam lingkungannya yang ada seperti flora dan fauna. Kemudian dia dapat memelihara dan dapat menikmati lingkungan tersebut, dan dia akan lebih nyaman dan lebih memahami perilaku daripada baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan atau kemampuan dan kepekaan seseorang menjawab persoalan-persoalan di dalam keberadaan dan makna hidup manusia di dunia. Nah, ini eksistensial ya, kemampuan seseorang yang menjawab keberadaan makna hidup yang berhubungan dengan persoalan-persoalan ya hidup ya, kemampuan-kemampuan yang dimilikinya untuk membantu seseorang dalam menghadapi atau memaknai hidup baik di dunia maupun di akhirat. Oke, setelah kita mempelajari kecerdasan intelektual yang tadi ada 9 tadi, kecerdasan majemuk intelektual tadi, maka kita dapat kita ketahui strategi pembelajaran atau pendampingan yang harus kita lakukan ya.
Jadi kalau kita mengetahui ini kecerdasan seorang siswa dari 9 golongan tadi, 9 kriteria tadi, dengan demikian kita akan mengetahui nih strategi apa yang harus kita lakukan. Saya sudah katakan tadi, dengan kita mengetahui cara belajar, dengan kita mengetahui tingkat kecerdasan atau sesuai dengan kecerdasan seorang siswa, maka pembelajaran tersebut akan lebih menyenangkan. Apabila pembelajaran itu menyenangkan, maka proses pembelajaran akan berjalan secara efektif. Apabila proses pembelajaran berjalan dengan efektif, maka tujuan pembelajaran itu akan dengan cepat dapat tercapai. Maka dari itu kita harus memiliki, merencanakan, memprogramkan, memiliki strategi dalam belajar atau dalam pendampingan siswa-siswa yang memiliki kecerdasan yang ada 9 kategori tadi. Di mana strategi pembelajaran atau pendampingan yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik ya terhadap siswa atau terhadap peserta didik, kita harus melihat jenis kecerdasannya seperti apa, strategi apa yang harus kita lakukan atau kita terapkan. Yang pertama misalnya jenis kecerdasan yang tadi matematik. Anak yang memiliki kemampuan di bidang matematika atau logik ya. Nah, strategi pembelajaran harus kita pelajari adalah menyelesaikan puzzle ya. Bagaimana menyelesaikan puzzle? Mengenal bentuk geometrik, mengenalkan bilangan melalui sajak berirama dan lagu, diskusi, olah pikiran ringan, mengenal pola, mengeksperimenkan di alam, memperkaya pengalaman, berinteraksi dengan konsep matematika. Jadi yang berhubungan yang memiliki kecerdasan matematik, logik, jadi strategi pembelajaran itu adalah berorientasikan dengan konsep-konsep matematika ya, dalam menganalisis. Kemudian yang memiliki kecerdasan linguistik atau verbal, maka strategi yang harus kita lakukan adalah mengajak anak berbicara. Karena berhubungan dengan verbal, kemampuan berbicara. Mengajak anak berbicara, membacakan cerita, membacakan puisi, bermain huruf dan angka, merangkai cerita, berdiskusi, bermain peran, mendengarkan lagu-lagu. Ini yang berhubungan apabila anak memiliki kecerdasan linguistik verbal ya. Strateginya seperti itu. Kemudian jika anak itu memiliki kecerdasan musikal, musik dan irama, strategi yang harus kita terapkan dalam proses belajar dan pembelajaran yaitu menyanyi, memutar lagu, latihan mengenal ritme, belajar bersenandung, melakukan gerakan irama, latihan lagu dan aksi, mendengarkan musik, menggambar dengan musik, membuat alat musik. Nah, ini strategi apabila anak itu memiliki kecerdasan musikal. Bisa jadi materi yang kita ajarkan diikuti dengan kemampuan musiknya tadi. Jadi dikolaborasi antara materi yang akan kita ajar dengan iringan musik. Jadi kecerdasan ini maka dengan iringan musik atau dengan nada, dengan irama, anak itu cepat sekali menangkap pembelajaran. Kemudian spesial visual ya, dalam bentuk visual ya. Dalam bentuk visual ini dia lebih cenderung kepada memiliki kecerdasan mata ya. Nah, mengenal bentuk ya, jadi menggambar dan melukis, mencoret-coret, bernyanyi, mengenal, membayangkan suatu konsep, membuat kerajinan tangan, mengunjungi berbagai tempat, melakukan permainan konstruktif, kreatif, mengatur dan merancang. Jadi kalau anak yang memiliki tingkat kecerdasan visual ini bisa digabungkan, dikolaborasi materi dengan kemampuan visual anak tersebut dalam kita menerapkan pembelajaran. Kemudian kecerdasan kinestetik atau gerak, di mana strategi anak yang memiliki kemampuan kinestetik gerak, bagaimana cara pembelajarannya? Strategi pembelajaran yang kita terapkan seperti apa? Menari, bermain peran, gerak tangan, drama, latihan fisik, pantomin, kegiatan
olahraga karena berhubungan dengan gerak. Bagaimana materi dikolaborasikan dengan kemampuan kecerdasan anak tadi. Kemudian ada kecerdasan naturalis, yaitu strategi yang kita terapkan adalah belajar tentang flora dan fauna, melihat tumbuh tanaman dan binatang, belajar tentang jenis tanaman, belajar tentang kejadian alam, merawat lingkungan hidup. Jadi dikolaborasikan antara materi dengan kemampuan naturalis tadi seorang anak. Kemudian kemampuan interpersonal, di mana strategi yang kita terapkan adalah mengembangkan dukungan kelompok, menetapkan aturan tingkah laku, memberi kesempatan bertanggung jawab di rumah, bersama-sama menyelesaikan konflik, melakukan kegiatan sosial, menghargai perbedaan pendapat, menumbuhkan sikap ramah, memahami keragaman budaya lingkungan sosial, dan bermain talking stick. Jadi bagaimana cara strategi yang harus kita lakukan dalam menyampaikan materi anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal ini, yaitu tadi biasanya kita lakukan diskusi, ya, kita lakukan bermain peran, kita melakukan materi-materi dengan cara games atau permainan. Kemudian intrapersonal, menciptakan diri positif, suasana hati yang damai, bicara tentang kelemahan dan keterbatasan anak, mengajak untuk membayangkan masa depan, berimajinasi dengan suatu tokoh. Nah, jadi anak yang memiliki kemampuan intrapersonal ini, materi yang akan kita sampaikan ini tadi, ya, dikolaborasikan dengan kemampuan intrapersonal anak tadi, ya, itu tadi bagaimana belajar dengan menyenangkan, bagaimana belajar dengan pengalaman, membayangkan, berimajinasi, menganalisis, ya, nah, seperti itu. Kemudian kecerdasan eksistensial, itu mengembangkan kemampuan refleksi tentang arti, nilai hidup, makna dan setiap keberadaan hidup, tujuan hidup dan materi, ya. Jadi bagaimana anak-anak yang memiliki kecerdasan eksistensial ini dikolaborasikan dengan kemampuan anak merefleksikan tentang arti, nilai hidup. Jadi dengan kita mengetahui cara belajar anak, dengan kita mengetahui kecerdasan anak, ini bisa diarahkan, yaitu niat bakat anak itu di mana. Dengan seperti ini kita bisa mengarahkan niat dan bakat anak supaya nih pembelajaran ini dapat berjalan dengan sangat baik, tujuan pembelajaran sampai, kemudian anak ini dapat kita hantar menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang memiliki kesuksesan di bidangnya, ya, di bidangnya atau di kemampuannya yang dimilikinya. Jadi contoh aplikasi kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran IPS, belajar budaya, yaitu mengenal budaya, menghargai budaya, ya, kita menggunakan alatnya gambar makanan, pakaian, bernyanyi, tarian atau sebagainya. Langkah-langkahnya itu bisa kamu lihat di sini. Sehari sebelum pelajaran dimulai, guru memberikan pekerjaan rumah, bergambar pakaian. Di dalam kelas siswa menjelaskan apa yang dibawa yang berasal dari daerah atau budaya mana itu. Kemudian menggunakan matrik, label, siswa diminta mengelompokkan barang-barang secara rinci. Kemudian setiap siswa diminta mengamati barang daripada temannya. Dalam kelompok kecil mereka mendiskusikan kesamaan perbedaan daripada budaya-budaya tersebut. Kemudian setiap siswa menyajikan tarian atau lagu dari budaya-budaya tersebut, ya. Kemudian setiap siswa diminta merefleksikan arti budaya itu dari hidup masing-masing. Apa yang dipetik dari saling tukar barang dan hasil budaya untuk hidup tersebut. Jadi bisa kita sanakan bahwa topiknya belajar budaya. Intelijensinya itu mencakup daripada kemampuan logistik, matematika logis tadi, mengisi tabel, ruang visual melihat, ya, budayanya apa saja, interpersonal bagaimana dia cara berdiskusi, ya, kinestetik badan itu menari tadi, ya, musikal dia bernyanyi, interpersonal yang berekspresi perbedaan lingkungan. Nah, jadi dalam bentuk pembelajaran itu kalau logistik dia menjelaskan benda-benda, kemudian matematika dia mengklasifikasikan barang-barang dalam bentuk di dalam tabel, secara ruang visual mengamati barang yang ada, interpersonal diskusi kesamaan perbedaan yang budaya tadi, secara kinestik atau badan dia bisa menari, bergerak, ya. Kemudian musikal menyanyikan lagu-lagu daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Interpersonal refleksi perbedaan budaya dalam hidup, lingkungan, membedakan dan mengklasifikasikan barang atau benda, tarian setiap budaya yang dimiliki. Jadi ini dengan belajar seperti itu kita mengetahui nih anak-anak yang memiliki kemampuan logistik bisa
bisa menyatu atau bisa mengikuti pembelajaran. Anak-anak yang memiliki kemampuan matematika, dia bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Anak-anak yang memiliki kemampuan ruang, interpersonal, kinestik, musikal, intrapersonal, lingkungan, bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan tadi. Jadi inilah tugas kita sebagai seorang pendidik, harus mengetahui bagaimana nih proses pembelajaran, bagaimana materi yang kita ajarkan ini bisa dinikmati oleh siswa yang memiliki kemampuan kecerdasan intelektual yang berbeda-beda. Oke. Jadi untuk minggu selanjutnya nanti kita akan membahas ya tentang kemampuan kecerdasan secara emosional ya. Nah, minggu ini kita membahas bagaimana kecerdasan secara intelektual ya. Jadi kita setelah mengikuti pembelajaran ini, kita harus mengetahui kecerdasan intelektual itu bukan hanya kecerdasan dalam berhitung, berbahasa ya, tapi kecerdasan kita kenal adalah kecerdasan majemuk. Yang kita ketahui tadi 9 kecerdasan. Dengan mengetahui kecerdasan anak tadi, kita bisa bagaimana kita membuat program, bagaimana kita merencanakan metode atau strategi yang harus kita tekankan dalam menyampaikan materi-materi yang ada, supaya setiap anak yang kita ketahui memiliki tingkat kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual yang berbeda-beda, dapat mengikuti semua proses pembelajaran yang kita terapkan tadi. Dengan semua siswa dengan semua siswa yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang berbeda-beda, tetapi dapat semua mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dengan seperti itu, proses pembelajaran akan lebih nyaman, proses pembelajaran lebih menyenangkan, sehingga proses pembelajaran itu akan lebih efektif dan tujuan daripada pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi pada minggu ini yang kita pelajari adalah kecerdasan intelektual. Kemudian minggu depan nanti kita akan pelajari kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ya. Jadi kalau seandainya daripada mahasiswa atau saudara-saudara yang belum paham, bisa ditanyakan ya. Simak dulu penjelasan dari saya, kemudian dipelajari ya, dipahami. Yang mana ngerasa belum paham, bisa silakan ditanyakan. Oke, saya tutup dulu perkuliahan, saya tutup dulu penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.